promosi kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis. Seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sophie. Video saya yang ke-174 ini akan membahas tentang promosi kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis. Sebelum melihat video 174 ini, saya anjurkan Sobat sehat melihat dulu video 6, pelayanan UKM di Puskesmas. Video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di Puskesmas. Video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19. Video 170, 171, 172, dan 173 yang semuanya sudah mulai membahas tentang tuberkulosis. Sekarang kita akan membahas promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah berbagai upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka sendiri. Dalam promosi kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan, pengobatan, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku sasaran program tuberkulosis terkait dengan hal tersebut serta menghilangkan stigma serta diskriminasi masyarakat serta petugas kesehatan terhadap pasien tuberkulosis. Sasaran dari promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan penanggulangan tuberkulosis adalah 1. Pasien, individu sehat atau masyarakat, dan keluarga sebagai komponen dari masyarakat. 2. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, petugas kesehatan, pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakat, dan media massa. Diharapkan dapat berperan dalam penanggulangan tuberkulosis sebagai berikut. Pertama, sebagai panutan untuk tidak menciptakan stigma dan diskriminasi terkait tuberkulosis. Kedua, membantu menyebarluaskan informasi tentang tuberkulosis dan PHBS. Ketiga, mendorong pasien tuberkulosis untuk menjalankan pengobatan secara tuntas. Keempat, mendorong masyarakat agar segera memeriksakan diri ke layanan tuberkulosis yang berkualitas. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pada pembuat kebijakan publik yang menerbitkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait, serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Peran yang diharapkan adalah pertama, memberlakukan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk mendukung penanggulangan tuberkulosis. Kedua, membantu menyediakan sumber daya antara lain dana, sarana, dan lain-lain untuk peningkatan capaian program tuberkulosis. Baik Sobat Sehat, kita sekarang akan bahas strategi promosi kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis. Promosi kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis diselenggarakan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat. Proses pemberian informasi tentang tuberkulosis secara terus-menerus serta berkesinambungan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, dan kemampuan pasien tuberkulosis, keluarga, dan kelompok masyarakat. Metode yang dilakukan adalah melalui komunikasi efektif, demonstrasi atau praktek, konseling, dan bimbingan yang dilakukan baik di dalam layanan kesehatan ataupun saat kunjungan rumah dengan memanfaatkan media komunikasi serta lembar balik, poster, leaflet, dan media lainnya. Tentunya di era pandemik COVID-19 ini mulai melirik media sosial. Selanjutnya adalah advokasi. Advokasi adalah upaya atau proses terencana untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari pemangku kebijakan yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Advokasi program penanggulangan tuberkulosis adalah suatu perangkat kegiatan yang terencana
terkoordinasi dengan tujuan pertama, menempatkan tuberkulosis sebagai hal atau perhatian utama dalam agenda politik. Kedua, mendorong komitmen politik dari pemangku kebijakan yang ditandai adanya peraturan atau produk hukum untuk program penanggulangan tuberkulosis. Tiga, meningkatkan dan mempertahankan kesinambungan pembiayaan dan sumber daya lainnya untuk tuberkulosis. Advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan melalui forum kerjasama. Kegiatan yang ketiga adalah kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama antara program penanggulangan tuberkulosis dengan institusi pemerintah terkait, pemangku kepentingan, penyedia layanan, organisasi kemasyarakatan yang berdasar atas 3 prinsip, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan. Promosi kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis dilakukan di semua tingkatan administrasi, baik pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Promosi tuberkulosis selain dapat dilakukan oleh petugas khusus, juga dapat dilakukan oleh kader organisasi masyarakat yang menjadi mitra penanggulangan tuberkulosis. Dalam pelaksanaannya, promosi kesehatan harus mempertimbangkan satu, metode komunikasi. Dapat dilakukan berdasarkan teknik komunikasi, terdiri atas metode penyuluhan langsung, yaitu kunjungan rumah, pertemuan umum, pertemuan diskusi terarah atau FGD, dan sebagainya. Dan metode penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui media seperti pemutaran iklan layanan masyarakat di televisi, radio, YouTube, dan media sosial lainnya, tayangan film, pementasan wayang, dan lain-lain. Jumlah sasaran dilakukan melalui pendekatan perorangan, kelompok, dan massal. Selanjutnya perlu diperhatikan indera penerima. Metode melihat atau memperhatikan. Pesan akan diterima individu atau masyarakat melalui indera penglihatan, seperti pemasangan spanduk, umbul-umbul, poster, billboard, dan lain-lain. Kemudian metode mendengarkan. Pesan akan diterima individu atau masyarakat melalui indera pendengaran, seperti dialog interaktif radio, radio spot, dan lain-lain. Kemudian metode kombinasi. Merupakan kombinasi kedua metode di atas, yaitu metode melihat atau memperhatikan dan metode mendengarkan. Dalam hal ini termasuk demonstrasi atau peragaan. Individu atau masyarakat diberikan penjelasan dan peragaan terlebih dahulu, lalu dimintakan mempraktekkan, misal cara mengeluarkan dahak. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas media komunikasi. Media komunikasi atau alat peraga yang digunakan untuk promosi penanggulangan tuberkulosis dapat berupa benda asli seperti obat tuberkulosis, pot sediaan dahak, masker, bisa juga merupakan tiruan dengan ukuran dan bentuk hampir menyerupai yang asli atau dummy. Selain itu dapat juga dalam bentuk gambar atau media seperti poster, leaflet, gambar lembar balik, bergambar karikatur, lukisan, animasi, dan foto. Kemudian slide, film, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya. Sumber daya terdiri dari petugas sebagai sumber daya manusia atau SDM yang bertanggung jawab untuk promosi. Petugas di puskesmas dan sumber daya lain berupa sarana dan prasarana serta dana. Demikianlah Sobat Sehat. Di video 174 ini, kita telah membahas promosi kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 175 untuk membahas tentang surveillance dan sistem informasi tuberkulosis. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar.
Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.